Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin masih ingat dengan video saya yang ini? Ya, ini video tentang pemasangan ram nyamuk. Dan di video itu hanya pemasangan saja tanpa langkah-langkah perakitan. Dan saya rasa itu kurang adil, akhirnya saya buat video ini dan akan membuat langkah demi langkahnya. Oke, sebelum ke langkah-langkahnya, kurang lebih ini di hasilnya. Kalau dilihat dari dalam pemasangan ram nyamuk dari luar, kurang lebih seperti ini. Dan ini penampakan ram nyamuk yang saya pasang dari sisi sebelahnya, alias terlihat dari luar, cuma saya pasang dari dalam gitu ya. Terlihat lebih elegan dan ada kesan estetik dan tanpa mengurangi fungsi utamanya yang merupakan lubang angin, tempat angin bersirkulasi keluar masuk. Dan ini dia bahan baku yang akan saya pakai. Tentu saja sudah ada ram nyamuk atau kawat nyamuk. Dan ada juga besi siku 3x3 banci yang mana ukuran aslinya itu cuma 2x2 cm. Ya, 2x2 cm. Langsung saja setelah bahan baku siap, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah pengukuran lubang angin. Di sini saya sudah punya ukuran 23,7 kali 23,7 cm. Ini adalah ukuran yang sudah saya kurangi 0,5 cm tiap sisi. Apa tujuan dari pengurangan itu? Tujuan pengurangan ini adalah mengantisipasi tidak presisinya lubang angin yang ada. Ya, namanya juga lubang angin yang dari tembok ya kan. Jadi tidak tentu 100% presisi gitu ukurannya. Makanya saya kurangin sebesar 0,5 cm di tiap sisi. Setelah semua bahan siap, dan ini dia, kita akan lanjut ke beberapa alat yang akan kita gunakan. Yang pertama saya ada mesin las dan ada gerinda, hanya dua alat itu. Dan ada siku magnet, ada penggaris siku, pulpen, dan ada sarung tangan tahan api, dan helm autodak buat ngelasnya nanti. Oke, setelah semua alat dan bahan siap, ukuran siap, kita langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu memotong. Tapi sebelum memotong, kita garis-garis dulu, bikin ukuran dulu segimana yang akan kita potong dan akan kita siku. Ini dia menyikainya itu seperti ini ya, jangan sampai salah arah, nanti akan saya praktekin nanti saat di mal-malan seperti apa. Kalau misalkan kita salah menggaris, itu hasilnya tidak akan sesuai, tidak akan menyiku ke dalam gitu ya. Oke, kita lanjut ke pemotongan. The sky turns gray against a fiery display of red and golden hues, like the day I fell for you. So what will you do when the sun begins to fall? I'm waiting here for you. Won't you answer my call? Ya, setelah kita potong-potong kurang lebih begini hasilnya. Jadi potongannya itu begini. Nah, jadi jangan sampai salah nih, karena kita akan biar sini tampil dari luar. Ini yang masuk, ini yang ada di luar. Jadi kalau misalkan potongannya sikunya kayak mau bikin kotak ke dalam sini, kalau misalkan kita nyikunya dari sini ke sini, itu nggak bakal ketemu. Jadi begini kurang lebih. Nah, seperti apa kalau sudah dirakit, kurang lebihnya akan seperti ini. Kurang lebih kalau setelah dirakit ini akan seperti ini. Ini saya pakai bantuan siku magnet. Nah ini, dan kotak ini bagian sini tuh dia yang akan masuk ke dalam. Jadi ukuran tadi itu ukuran dari dalam, dari sini ke sini 23,7 ukur, dan ya kurang lebih 25,7 lah ya. Oke, pengukuran pemotongan sudah selesai.
Perkiraan juga sudah selesai. Terima kasih bantuannya Seiko Magnet. Tinggal kita lanjut ke bagian pengelasan atau penyambungan antar besi yang sudah kita potong. Saya di sini pakai las listrik, stick welding. Jadi teknik pengelasannya itu kita mulai dari titik-titik dulu, setiap sudut 1, 2, 3, 4 titik. Setelah titik selesai baru las full. Dan nggak full juga nggak masalah, karena agak susah juga kalau mau full besi tipis seperti itu beresiko untuk bolong, jadi harus pelan-pelan. Ampere gede cepat bolong, ampere kecil seperti ini apinya kecil, serba soleh jadinya ya, tinggal sabarnya aja ya kan. We'll sail across an ocean of sheets. Da-da-da-da. Don't you wanna get cozy with me? Dan ini dia setelah gas ya, anak bilang untuk sekelas pemula seperti saya. Ini kalau tukang las mah biasanya bagus-bagus, kenapa pada benjolan ini ditambal, karena tipis dan akhirnya bolong. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu penggerindaan atau penghalusan si bagian ini, bagian sisa kerak lasnya. Setelah proses penggerindaan atau penghalusan pembuangan sisa kerak las selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pengecatan. Saya menggunakan warna hitam karena warna hitam ini warna yang saya punya di rumah, tidak usah beli. Dan sebagai catatan, saya membuat 2 buah lubang angin pada saat ini. Jumlah potongan saya potong si besi sikunya itu sebanyak 8 buah dan menghasilkan 2 buah lubang angin yang siap pasang. Tapi sebelum dipasang kita nunggu catnya kering dulu, ya kurang lebih semalam lah ya. Setelah selesai kita catnya udah kering, baru kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, setelah cat kering kita tunggu 1 malam. Akhirnya kita ke bagian selanjutnya, yaitu bagian pemotongan kawat ram nyamuk. Jadi pemotongannya ini kita lebihin 1 cm tiap sisi, atas, bawah, kiri, kanan. Tujuannya adalah agar nanti setelah terpotong kita bisa dibentuk ke dalam siku. Jadi kayak masuk gitu ya ke siku, cuma bukan masuk dari dalam tapi dari luar gitu ya. Oke, seperti inilah kurang lebih pemotongannya. Kalau untuk pemotongan usahakan teman-teman pakai sarung tangan, karena bukan buat gaya ini sarung tangan di sini. Untuk keselamatan, saya pernah nggak pakai sarung tangan, alhamdulillah jempol itu pada baret semua dan nggak kerasa lecet, berdarah, kan seram.
setelah pengukuran pemotongan selesai, tiap sudut kita potong 45 derajat. Tujuannya adalah agar nanti pas kita tekuk dia bisa melipat dengan bagus gitu ya. Di keempat sudutnya kita potong-potong. Setelah kita potong baru kita tekuk. Setelah tertekuk, kita lanjut saja ke bagian inti, yaitu bagian pemasangan. Pemasangan di sini sangat mudah, tinggal dimasukin aja karena sudah pas sebelumnya. Jadi sebelum dipasang ramnya ini, diimal dulu nih si sikunya udah pas belum sama si lubang angin yang sudah ada. Kalau nggak pas, saya di sini ada satu siku yang saya coak, saya potong di salah satu sisi, tujuannya agar pas masuk, karena sesuai dugaan dari awal, siku yang dibuat dari tembok atau lubang angin yang dari tembok itu tidak menyiku dengan sempurna, dan akhirnya saya potong untuk ngepasin. Jadi ini mah biar pas aja gitu ya. Lanjut ke bagian pemasangan biasa saja, tinggal pilih sudut yang tadi sudah diukur yang sudah pas. Setelah ketemu sudutnya, ya ini di atas, oh ini di bawah, tinggal kita masukkan aja, pasin. Jadi masukkannya itu dikit-dikit, dipukul salah satu sudut dulu, dikit masuk sudut yang lain, terus pindah sampai masuk semua gitu ya. Jadi nggak bisa kita pukul satu sudut masuk semua, itu nggak bisa, susah. Sedikit-dikit, satu baru. Ini juga sama, dan di sini yang lubang angin yang nggak pas itu ya, di bawah sini saya ada coakan. Nah itu coakannya saya coak karena si lubang anginnya tidak berjiku dengan bagus, akhirnya saya coak biar masuk. Masangnya juga sama, tinggal pukul salah satu sudut, pukul lagi terus satu-satu. Setelah itu baru tinggal ngencengin semua. Dan tara, ini di hasilnya. Ini yang sudah saya pasang, bandingkan dengan ruangan sebelah yang belum saya pasang ram nyamuk. Ini terlihat lebih kokoh gitu ya, lebih estetik. Ini yang belum nih. Dan ini yang udah kelihatan banget bedanya ya, meskipun belum dicat juga kelihatan ada highlight, ada pemanisnya gitu, lebih estetik menurut saya sih. Oke, dengan biaya yang lumayan murah tapi hasilnya bagus. Nah, segitu saja video dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, membantu, dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.